Belanda mengirim pasukan Marsose ke Aceh, menewaskan sekitar 75.000 rakyat Aceh atau 15% penduduk wilayah itu. Tindakan kekerasan itu diambil untuk mempertahankan stabilitas politik dan keamanan di wilayah Hindia Belanda. Jumlah korban dalam Perang Aceh pada 1873 sampai 1904 ini melebihi jumlah korban pasukan Raymond Westerling di Sulawesi Selatan yang disebut-sebut sekitar 40.000 orang. Angka yang dipakai asli ini persis bagaimana ditulis sejarawan Henk Schulte Nordold dalam artikel A Genealogy of Violence. Dalam Roots of Violence in Indonesia tahun 2002, suntingan Free Columbine dan J. Thomas Lindblad, Nordold memberi contoh bahwa 75.000 orang Aceh terbunuh oleh serdadu-serdadu kolonial Belanda dalam rangka usaha Belanda menguasai Aceh. Sebagian dari mereka juga terbunuh oleh satuan khusus bernama Marsose. Ekspansi kolonial menciptakan kekerasan oleh negara yang hanya sedikit diakui dalam sejarah Belanda, tulis Nordold. Taksirannya antara 1871 hingga 1910, sekitar 125.000 orang terbunuh. Angka ini melebihi jumlah penduduk kota Semarang pada tahun 1910. Kira-kira dalam waktu hampir 40 tahun, militer Belanda telah membunuh orang satu kota. Suatu prestasi gila yang mendahului kegilaan Kapten Westerling di Sulawesi Selatan pada masa revolusi. Selama aksi-aksi tentara Belanda di Aceh, pembantaian di Gayo Alas pada 1904 sudah jadi sorotan. Dari situ pula Marsose beraksi. Letnan Kolonel Godfried Conrad Ernst van Dalen adalah komandan dalam ekspedisi pembantaian tersebut. Perwira kelahiran 23 Maret 1863 ini aslinya bukan infanteri. Berdasarkan ensiklopedi Van Nederlands Indie 6 tahun 1932 yang disusun oleh Josias Paulus, Van Dalen semula belajar sebagai kader persenjataan artileri atau pasukan meriam di Akademi Militer. Perang Aceh membuatnya harus memimpin pasukan Marsose. Dari sekian banyak perwira kenil yang bertugas di Aceh, Van Dalen adalah perwira yang paham bahasa Aceh. Ayahnya yang bernama sama dengannya adalah kapten kenil yang pernah dinas di Aceh. Dalam ekspedisi ke Gayo menurut Paul van Veer, Van Dalen membawahi 10 brigade Marsose yang sama dengan 200 orang serdadu bawahan dengan 12 perwira dan diiringi 450 serapan atau orang hukuman yang dijadikan kuli. Ekspedisi itu berakhir pada 24 Juni 1904. Skala korbannya yaitu 2.902 orang Aceh terbunuh dan 1.159 diantaranya adalah perempuan. Sementara di pihak Van Dalen ada 26 orang terbunuh. Soal orang-orang Gayo yang disatroni Marsose, Van Veer menulis, mereka menyambut Marsose dengan mengucapkan ayat-ayat suci dan mengenakan pakaian putih, seakan melambangkan bahwa mereka telah bersiap untuk mati. Di Kutareh, seperti disebut dalam laporan perwira bernama Kempis, Van Veer menulis sebelum serangan dimulai terdengar bagaimana orang berdoa dan berzikir. Kemudian mulailah pembantaian. Paul van Veer tak percaya bahwa Van Dalen mengaku mau bertanggung jawab dalam suratnya kepada J.B. van Hoyts, yaitu gubernur militer Aceh sejak 1899, yang lantas jadi gubernur Hindia Belanda setelah menaklukkan Aceh pada 1904 sampai 1909. Tapi masalahnya dalam otak Van Dalen kekerasan serta kekejaman adalah sebuah sistem. Bagi Van Dalen, kekerasan karena kecerobohan, main gampangan atau sadisme sangatlah dibencinya. Kekejaman yang tidak disengaja baginya menjadi kejahatan yang paling besar, tulis Van Veer. Kasarnya, Van Dalen memaklumi kekerasan dan kekejaman selama itu bagian dari sistem. Pembunuhan besar-besaran yang tiada taranya, foto-fotonya 60 tahun sesudah peristiwa tak mungkin dilihat tanpa merasa ngeri. Van Dalen yang sama sekali tidak merasa malu atas tindakannya justru bangga atas keberhasilannya, tulis Van Veer. Namun, meski Van Hoyts telah menaklukkan seluruh wilayah Aceh pada 1904 dan ia sendiri diangkat ke Batavia untuk menduduki sebagai sang gubernur Hindia Belanda, perang gerilya dalam skala kecil masih sering terjadi. Tengku Ibrahim Alfian menulis bahwa Letnan Kolonel Lamart Swart, yaitu gubernur sipil dan militer yang baru di Aceh, menugaskan 2 opsir Marsose, yaitu Kapten Christoffel dan Kapten Schippens. Keduanya dikenal memahami seluk-beluk Aceh dan diminta pergi ke daerah Lok Sukon yang kini bagian dari Aceh Utara untuk menghabisi barisan-barisan muslimin. Begitulah,
Catatan Alfian sebanyak 137 orang Aceh dibunuh pada paruh kedua 1908. Dalam sejarah Marsose dan Perang Aceh, Hans Christoffel adalah sosok menarik. Hans Christoffel adalah seorang kelahiran Swiss. Ia seorang yang berwatak sangat keras dan kejam tak mengenal apapun, tulis Henry Karel Zengraaf. Kapten Hans Christoffel adalah seorang pencari jejak yang tekun dan pawang hutan yang ulung. 3 tahun setelah ekspedisi Gayo Alas pada 1907, ia memimpin pasukan Marsose untuk menyergap Sisingamangaraja 12 di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Paul van Veer juga mencatat cerita Letkol Lammert Swart mengenai Kapten Christoffel yang mendapat perintah pada 1907 untuk mematahkan perlawanan di Keureuto dan sekitarnya yang kini bagian dari Aceh Utara. Swart berkata pada Kapten Christoffel, "Kau usahakan pemberontakan berakhir di bagian ini, dan dalam hal ini kau boleh bertindak keras sekali." "Bereslah," kata Christoffel. Ucapan beres dalam catatan Zengraaf berarti tindakan kekerasan yang teramat sangat, yang dilakukan secara sistematis. Pendeknya yaitu sebuah parade pembantaian. Cerita lain yang dicatat Van Veer ketika Christoffel harus mengakhiri aksi pembongkaran rel kereta api yang dilakukan orang-orang Aceh. Malam-malam ia memeriksa rumah-rumah kampung sepanjang jalan kereta api. Bila sang suami tak di rumah, pintunya diberi tanda silang dengan kapur, tulis Van Veer. Esoknya pagi-pagi buta rumah-rumah itu disatroni lagi. Jika si suami tak bisa memberikan keterangan memuaskan soal apa yang dilakukannya pada malam hari, Christoffel dan pasukannya tak segan mencabut nyawa mereka. Selain orang-orang Aceh, orang-orang Jawa juga jadi korban para pengunjung Perang Aceh. Orang-orang ini bukan serdadu-serdadu kenil rendahan atau Marsose. Mereka adalah serapan alias orang-orang hukuman yang dipasung dengan rantai dan dijadikan kuli. Biasanya mereka bekas kriminal dan dikirim ke Perang Aceh bukan kemauan mereka sendiri. 25.000 orang Jawa menjalani hukuman kerja paksa di Aceh dalam keadaan yang demikian kejam, sehingga merekalah yang paling banyak menjadi korban, tulis sejarawan Jean Gilman Taylor.